mulai memuji dan menyembah Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Teman-teman, banyak hal yang kita ingin lakuin di dunia ini. Kelakuan yang kita ingin melakukan kadang baik dan buruk. Tetapi Tuhan ingin kita untuk melakukan yang baik dan benar supaya kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita menyanyi pujian jadi seperti. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah membimbing kita dalam seminggu ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan telah membimbing kami mungkin dalam ujian kami. Tuhan, kami juga sekali lagi mau memohon Tuhan untuk memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, dalam seminggu ini mungkin kita telah melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk memohon agar Tuhan mengampuni kita semua. Saat kita berbuat dosa, kita bisa menjadi tambah jauh dengan Tuhan. Tetapi Tuhan akan mengampuni kita agar kita bisa menjadi semakin suci dan bisa tambah dekat dengan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Broken Vessels. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan saat ini dengan menyadari segala keberdosaan kami. Terkadang Tuhan, kami malu kepada Tuhan. Berulang kali kami melakukan dosa, berulang kali kami juga memohon pengampunan dan kasih dengan anugerah Tuhan sekali lagi kepada kami. Tuhan, saat ini kami datang sekali lagi kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami hidup seperti orang-orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Kami mengaku dosa lagi di hadapan Tuhan, kami memohon lagi pengampunan daripada Tuhan. Padahal berulang kali juga Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan sudah mati bagi setiap kami yang berdosa, menggantikan setiap kami yang berdosa, bahkan Tuhan sudah membayar lunas harganya di atas kayu salib yang hina itu.
Tolong kami Tuhan supaya kami boleh terus ingat akan pengorbanan Tuhan bagi setiap kami, supaya kami boleh hidup dengan terus memandang kepada salib Tuhan, dan kami hidup dengan penuh kesadaran bahwa hidup ini harus kami gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami mengingat lagi kehidupan kami seminggu ini, entah itu kami lakukan dengan pikiran kami, dengan mulut kami, dengan tingkah laku kami, dengan seluruh keberadaan kami, yang tidak menyenangkan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, bahkan mungkin membuat Tuhan menangis melihat hidup kami. Kami datang kepada Tuhan saat ini, memohon belas kasihan daripada Tuhan, dan pengampunan daripada Tuhan. Karena kami tahu tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menyelamatkan kami dari segala dosa kami, selain daripada Tuhan sendiri. Tolong kami Tuhan, biarlah sejak masa muda kami mau menggunakan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kami dimanapun kami berada, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk kasih Tuhan, yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman dengan seluruh umat Tuhan, di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita harus bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan yang bisa menghancurkan kutuk dosa dan Tuhan yang bisa mengampuni kita semua. Dan rasa syukur itu, mari kita tunjukkan dengan kita memuji nama Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, Ku tak perlu kemuliaan.
Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa menerangkan jalan hidup kita supaya kita bisa selalu berjalan di jalannya Tuhan. Ketika kita sedang sesat, kita tidak boleh takut karena ada Tuhan di sisi kita. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Rekan-rekan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami sebagai para remaja dapat memuji membesarkan Engkau. Kami dapat bersama-sama berkumpul meskipun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami percaya Tuhan menyatukan kami di dalam satu roh. Tuhan yang telah menyatukan kami di dalam kasih-Mu, kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau, bahkan juga akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tolonglah Tuhan berikan konsentrasi kepada kami, untuk kami dapat mencerna firman Tuhan yang kami mau dengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman. Judulnya apa ya? Udah lama kan di Korem. Oke, teman-teman ya. Jadi sahabat-sahabat biasa di kebaktian doa. Oke, teman-teman, hari ini kita mau bahas satu tema yang cukup menarik ya. Temanya adalah kenapa harus cinta Dia. Diahnya itu huruf gede ya. Betul ya? Oke. Tapi sebelum kita belajar kenapa harus cinta Dia huruf gede ya, supaya lebih aplikasi, kita lihat dulu diri kita sendiri. Kalau kita misalnya jatuh cinta, kalau misalnya kita cinta sama seseorang, kenapa sih kita pilih dia gitu ya? Kenapa kita itu harus mencintai dia?
videonya bisa atau harus saya yang share? Bisa, Pak. Bisa. Oke, silakan ya. Teman-teman boleh lihat video ini, terus pikirin kira-kira kenapa ya dia cinta si tokoh itu, gitu ya. Oke. Ya, tahu ya, siapa dia? 너를 보고 있으면 왠지 괜히 맘이 들떠 Dia ngerasain kayaknya ini cinta. 하늘을 나는 기분이랄까 I'm falling in love 바람 불어와 너의 향기가 닿으면 은은한 작은 숨소리까지 느껴져 이런 게 사랑일까 Love so fine 좀 더 가까이 다가와서 나의 품 안에 기대 언제나 cowok ini 맘에 ternyata cewek ini adalah I'm in teman love lamanya waktu kecil. Ya. 난도 안 보고 Ibunya. 싶었어. Nah, ini yang menarik. Teman-teman perhatiin. 네가 어떤 모습이든 화장을 했든 안 했든 Komennya 화장 왜 buat 했어 ibu. 너 화장 안 해도 예뻐 항상 임주경 너잖아 There goes my heart beating. Jadi nggak peduli kamu di make up atau 또 임주경이네 응. I'm losing my sleep. udah jatuh cinta sama dia, pasti kita perhatiin dia. 사랑해 임주경 갑자기 There goes 그러면 my mind 그러면? racing. 딸리잖아. And you are the reason 너 그렇게 혼자 죽어버리면 남은 사람들이 that I'm Kan kita tolong, 그러니까 같이 가도 돼 I'm kita pengen hopeless. seru bersama. I'd climb every mountain, Ya kayak lagu swim ini, every gunung pun ocean, didaki ya, just to be with pengen you. selalu bersama dengan dia. Fix what I broken. Oh, Pengen 너에 비해서 dia, 항상 megang 모자라. dia. you 내가 좋아하는 사람 see 너 자체로 충분해 나한텐 that you are the 너야. reason. Ini menarik, saya cintai kamu apa adanya. There goes my hand shaking, and you 우리 are the reason. 헤어지자 My heart keeps bleeding, and I need you now. Pengen selalu bersama. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour Tolong of dia, every yang day keeping you safe. tabrak motor, cepet-cepetin. And I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. 잘했어 I'd climb every mountain. 어제 첫눈 왔잖아 남산 왜 왔어? swim 나 기억난 거 맞지? every 그치? ocean 그때 왜 그런 just 거야? to be with you 기다리는 거 너 and fix what I broke. 힘들까봐 난 너 기다릴 'Cause 때보다 I need you 더 많이 힘들었거든. to see that you are the 제 여자친구 reason. 이름도 임주경인데 You're so Udah, oke. Ya. Teman-teman, slide-nya boleh? Oke. Kenapa harus cinta dia? Kenapa Im Joo Gyung mencintai Lee Soo Ho? Coba pikirin. Kalau yang nonton tahu ya. Kalau yang perhatikan sekilas ya bisa kebayang lah.
Oke, boleh diklik. Ini saya yang klik atau siapa ya? Dibantuin ya? Oke. Menghibur waktu sedih. Itu kebalikannya ya. Si Suho itu ya. Tapi sama juga. Im Jugong juga dihibur waktu sedih. Lanjutnya. Menyemangati. Terus. Memberi kasih. Menerima keadaan kita apa adanya tadi ya. Just why you are. Waduh keren banget itu ya. Pokoknya nggak peduli tampang kamu. Melindungi. Mengagumi, memikirkan, menggenggam tangan, melindungi gitu ya. Bahkan ngajarin gitu ya gimana supaya protect diri. Tapi yang penting biasanya kenapa sih jatuh cinta sama si tokoh ini? Ya, cakep. Ya bener nggak? Cute gitu ya, cool. Itu alasan kalau kita mencintai seseorang yang ada ya, yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita dan kita kemudian lagi ngeceng, lagi apa dan menemukan orang-orang yang seperti itu, kita bingung dan kemudiannya pilih. Kayaknya dia yang paling ini gitu. Nah, kita mau lebih lagi ya, lihat lagi contohnya. Putar lagi satu film dikit ya. Oke. Yang menariknya tadi ya, mencintai apa adanya. Wah, itu keren banget ya. Nah, sekarang mengagumi, suaranya bagus. Aduh. Perhatikan kita ya. 여기 앉아. Terima kita waktu yang lain gak terima. Dia kasih kursi ya. Menyukai kesukaan kita, padahal itu kadang kamu gitu ya. Gorengan nggak boleh atas. 고맙다 별은아. 잘 먹을게. Menghargai pemberian kita, meskipun cuma susu seperti itu ya. 거지? 그럼 나도 집에. Sedan mewah, satu naik. Saying, baby, let's go home. Itu yang suka sama dia, benci sama kita. I just wanna take you home. 내일 파스타 먹을래? Nangis ya. 수업 끝나고 교문에서 기다릴게. 내일 바쁜데. Hold on, I still want 그럼 올 때까지 기다리지 뭐. 나도 Selalu merindukan kita, walau kita menjauh. come back, I still need you. Selama-lamanya cintanya. Sampai maut memisahkan. Benar, sampai maut memisahkan. Ini bonus tambahan cerita terbaru. 석훈아. Tetap mengasihi, 거기 어디야? walau disangkanya udah meninggal. Juang untuk cinta itu. Supaya kembali. Lalu apalagi yang dilakukan? Menyelamatkan kita dari ancaman kematian. Silakan slide-nya. Lebih luar biasa ya daripada Lee Suho, daripada Cha Eun-woo tadi di film itu. The Beauty. Sok-hun di film Penthouse. Menolong waktu butuh, mengagumi talenta kita, ngebela kita, memperhatikan kita, jadi pahlawan waktu kita butuh pertolongan, melindungi kita dari musuh kita, nggak biarin kita sendiri, menyukai kesukaan kita, mau sama dengan kita ya, menghargai pemberian kita meskipun nggak ada artinya dibanding kekayaan dia, menerima kasih kita, itu yang penting, jatuh cinta, merindukannya walau dia udah menjauh. Lanjut klik. Forever love, juang cinta, ya, menyelamatkannya. Selanjutnya slide-nya. Kenapa dia cinta kita? Mari kita pikir. Ini dianya masih huruf kecil. Kenapa dia cinta kita? Dari contoh tadi, atau lihat teman kita, ya sebenarnya belum boleh pacaran ya. Boleh belum sih? belum harusnya sih ya. Tapi zaman sekarang. Oke, gimana? Walau dunia memandang, dunia bilang enggak level. Ya, walau dunia memandang
Apa? Walau dunia melihat rupa Kim Chu Gyong, jerawatan kayak gitu, jelek banget, kacamata tebel, ini apa? Mau kamu sama yang kayak begitu, mengerikan. Ya. Walau dunia berkata beda derajatnya, pokoknya diomongin semua. Ya. Walau harus berkorban kita, apalagi walau ada yang berusaha memisahkan, ya orang tuanya nggak mau, ini apa, pokoknya teman-temannya. Walau kita menyakitinya, ini yang paling keren tadi ya, si Rona itu ninggalin si Sokbun, tapi dia tetap berusaha mencintai dia. Dia mengorbankan dirinya, benar mengorbankan dirinya. Bisa aja ya Lee Suho, bisa aja tadi si siapa namanya, Sokbun, bisa aja kita berkorban. Kita pasti pengen orang mencintai kita karena apa? Ada yang mau berkorban bagi kita. Walau seperti apa gitu ya. Dan selalu apa? Itu ada untukmu. Itu indah ya dikasihi. Asik banget. Ada yang rela mati bagi kekasihnya. Kalau lagi jatuh cinta mungkin bisa seperti ini. Kenyataannya biasanya karena apa? Karena kekasihnya baik. Jadi kita lihat segala kebaikan-kebaikan ditabur. Karena yakin nggak akan dikhianati. Tapi kalau udah dikhianati gimana? Awas lo ya, gue jelek-jelekin deh. Seperti cerita True Beauty, ya, yang suka saingannya itu, aduh lupa namanya siapa tuh ya, yang cakep itu apa adanya, yang jago berkelahi ya. Nah, dia nggak ditolak sama Lee Suho, padahal sejak kecil juga berteman. Karena cintanya terbalas, itu baru indah. Tapi kalau nggak terbalas, gimana rasanya? Nggak indah tuh dikasihi. Selanjutnya. Kenapa Tuhan Yesus mencintai kita? Kenapa kita harus cinta Dia di tema kita? Karena kita apa? Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Kita orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Mungkin kita baik ya, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ada orang yang mau berani mati? Ada, kasih kita ya, contoh-contoh tadi. Tetapi sini kita lihat, akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih Tuhan gimana? Dia itu kenapa harus kita cintai? Karena Kristus telah mati buat kita. Dia sampai mengorbankan dirinya, tinggalin surga, tinggalin kastanya, bukan hanya kastanya ya, tetapi dia pencipta kita. Kita itu seperti ibaratnya boneka yang bisa dia bikin lagi. Tapi kita mengkhianati. Ketika kita masih berdosa, bukan kita saat udah diampuni baru dicintai, enggak loh. Ketika kita masih berdosa, Tuhan udah mencintai kita. Beda dengan cinta-cinta yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita menyakiti, bisakah kita pilih dia untuk kita kasihi? Enggak lah, banyak yang lain yang lebih baik kita pilih. Betul nggak? Lanjut. Karena kita yang jelek seperti ini, yang berdosa, ya mungkin kita berkata, kita enggak, kita baik, kita tidak berdosa. Saudara-saudara, standar Tuhan, teman-teman, standar Tuhan beda. Kita itu siapa? Kita itu kotor. Kita itu tidak layak masuk surga. Beda banget level. Ya, kita yang berdosa. Tadi dikatakan. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada, ini kata Paulus ya, dan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus bilang, dia penganiaya. Akulah yang paling berdosa, yang harusnya dihukum. Tetapi Tuhan mencintai. Jadi kenapa Tuhan mencintai kita yang berdosa? Karena kita yang berdosa ini kenapa? Karena begitu besar kasihnya. Cuma itu doang. Kenapa dia mau cintai kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasihnya itu digambarkan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nggak ada lagi yang lain, yang terbaik dirinya sendiri. Udah habis-habisan. Ya, kalau teman-teman tanya sama cowok kamu, cewek kamu, ya, gue pengen kamu mati buat aku. Semuanya udah dikasih. Gue pengen deh semuanya. Kita bilang,
mending cari yang lain deh. Apaan sih, semua udah gue beriin, masa gue harus mati juga buat dia? Jadi dia pacaran lagi sama yang lain waktu gue mati. Betul nggak? Supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena ada tujuannya. Dia mencintai karena tahu kita akan mati binasa. Dia nggak pengen ngasih hidup yang kekal. Nggak ada cara lain kita bisa menerimanya. Kalau apa? Kalau dia tidak menebus kita. Lanjutin. Mengapa harus dia jadi tema kita? Kenapa? Oke. Gak ada yang mau? Gak ada yang mau sama kita? Cuma Tuhan aja? Enggak, bukan sebatas itu. Banyak kok yang mau sama kita, mengasihi kita. Karena nggak ada yang mau berkorban, tapi untuk siapa? Untuk kita yang berdosa, yang berkhianat, yang pantasnya dihukum. Ada yang punya kasih, banyak di dunia ini. Tapi nggak ada yang punya kasih seperti kasih Tuhan. Ya, tadi dikatakan forever love. Mati, masih mikirin dia. Tapi kalau benar-benar mati, apakah bisa terus bersama? Itu tuh. Tapi Tuhan, forever cintanya. Nggak ada yang penuh kriteria. Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena nggak ada yang penuhi kriterianya, yang punya tadi kasih, yang abadi, tidak pernah mati, kasihnya yang bukan walau, karena, ya, yang karena, tapi kasihnya yang walau. Walau dunia melihat rupa, walau kamu beda, walau kamu berdosa, walau apapun juga, Tuhan mau. Nggak ada yang penuhi kriteria semua tersebut. Ini tambahan kriterianya. Dan yang mampu menyelamatkan kita dari dosa, itu yang paling penting. Sekuatnya, sekayanya, sehebatnya, sepinternya. Nggak ada, karena kita siapa? Manusia. Selanjutnya. Kenapa harus dia? Karena hanya dia saja, one and only. Satu-satunya yang mau. Satu-satunya yang punya kasih yang kekal, abadi, kasih yang benar. Kasih sejati. Ada yang hanya penuhi kriteria, hanya dia yang mampu. Selanjutnya. Karena dia the real true beauty. Kenapa bisa disebutkan indah sesungguhnya? Karena dia ini. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Gampang nggak sih Tuhan boleh hapus ludahnya itu? Ludah, bukan ludah dia. Diludahi waktu dia disalibkan tersebut oleh para prajurit. Gampang. Dia bisa minta kok. Tapi yang dia minta apa? Air. Haus katanya. Enggak dia minta, aduh jijik nih ludah bersihin. Enggak. Ludah itu masih nempel di wajahnya. Ludahnya kalau kena corona lagi selesai zaman sekarang ya. Nah, itu selesai. Tapi Tuhan enggak hapus. Kenapa? Karena noda diludahi itu lambang dihina, disia-siakan, enggak ada artinya. Artinya apa saudara? Artinya adalah Tuhan ingin menanggung segala sisi buruk kita. Kenapa? Yang ludah itu siapa? Prajurit. Prajurit itu cuma disuruh mensesat, mencambuk, kemudian bawa ke salib. Tapi dia kreatif. Ada tugas kedua yang dia lakukan, mempermalukan Tuhan Yesus dan meludahi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dalam diri para prajurit itu adalah ada sisi gelapnya. Dia puas ketika melihat darah. Dia puas ketika ada orang. Paling penting ini. Dipermalukan. Dan dia selalu dipermalukan oleh siapa? Atasannya. Kalau dia nggak nurut, tampar, tendang. Ya, bisa tembak, mati. Itu prajurit. Bisa dibunuh pedang. Jadi rasa dalam dirinya muncul. Kegelapan dalam dirinya muncul. Sehingga boleh disebut sisi gelap dari prajurit itu Tuhan tetap biarkan nempel di wajahnya. Teman-teman punya sisi gelap apapun juga, dia mau melindungi kita. Oh ini mah udah Lee Soo-ho dong, bener dong. Dia terima apa adanya si Im Joo-kyung tersebut. Beda. Kalau Lee Soo-ho itu apa? Dia masih tetap ganteng sampai akhir. Jadi videonya keputus sedikit ya. Saya tunjukin dia lagi selfie. Nggak usah. Lanjut.
Beauty. Enggak, dia enggak indah. Tapi kok true beauty? Benar-benar indah? Enggak. Seperti banyak orang, katanya orang tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, seperti bukan manusia lagi, tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Lanjut. Kenapa dia begitu buruk wajahnya? Ya, di masa Paskah ini kita kalau melihat The Passion of the Christ, wajah Tuhan Yesus itu kita melihat rasanya takut, enek, nggak mau, mengerikan. Gitu ya. Nggak seperti manusia. Karena dia mau menjadi kutuk agar kita indah. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus membuat ini, dia mau tanggung sisi gelap kita. Dia mau melindungi kita. Dia mau menjadi jelek. Kenapa dia menjadi jelek? Karena dia ambil dosa kita. Dia yang suci dipindah. Dia dosa. Supaya kita mendapatkan manfaat. Supaya janji iman kita hidup bersama dengan dia. Badi bahagia karena bersama dengan Tuhan. Mencintai selamanya dan mencintai selamanya itu dijanjikan. Selanjutnya. Jadi kenapa harus cinta dia? Kenapa harus cinta Tuhan Yesus? Dia masuk kriteria cinta kita. Jadi di depan ya, sebutin deh apa yang dilakukan Sokun. Sebutin deh apa yang dilakukan Lee Suho. Dia masuk kriteria cinta kita. Ini pandang tinggi yang masuk semuanya. Yang paling indah adalah dia berkorban bagi kita. Menyelamatkan kita. Dan ini tambahannya, jangan cuma mati, tapi hidup. Agama yang lain, ajaran semua yang lain mengajarkan, ayo, pegang ini, kamu sampai surga. Pegang ini, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Tapi nggak hidup orang yang cerita tersebut dan belum pernah ke sana. Tapi Tuhan Yesus, dia hidup. Lanjutnya. Dia menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Selanjutnya. Dia melakukan hanya untuk kita. Jauh-jauh tinggal di surga. Jauh-jauh semuanya itu karena kasihnya. Dia tahu kita akan binasa. Jadi katakan, you are the reason. Hanya kamu alasannya. Nggak ada yang lain. Alasan embel-embel yang lain nggak ada. Hanya buat menyelamatkan kita. Lanjut. Nah, dari Suho. Dari Sokung. Dia mencintai kita apa adanya. Ini yang penting. Sisi gelap kita dia tanggung. Bahkan dia mau ambil. Tadi yang paling. Dan ini yang paling. Dia juga manusia dan Tuhan. Kalau dia jadi manusia, dia tahu segala penderitaan kita. Dia pernah mengalaminya, merasakan bagaimana susahnya pergumulan kita. Dia pernah mengalami masa remaja. Dia pernah mengalami masa diasingkan. Dia pernah dipermalukan. Dia pernah mengalaminya. Tetapi dia Tuhan. Yang apa? Dapat menolong kita. Dan yang punya surga itu. Jadi, hanya dia satu-satunya. Tuhan yang memberi. Mari kita Tuhan melalui melihatkan kami tentang cinta yang ada di dalam dunia. Mengenai orang-orang yang mengasihi, orang yang dikasihi. Dan kenapa kami mengasihi? Kami mencari kriteria tersebut. Karena kami membutuhkan. Dalam diri kami, Tuhan ciptakan diri kami. Untuk dikasihi dan diselamatkan. Tuhan, ampuni kami. Sudah melihat Tuhan mau mencari kami, berkorban bagi kami. Tetapi kami melihat banyak hal yang lain yang kami cari. Hari ini kami ingin belajar. Menjelang hari raya Paskah minggu depan. Menjelang hari Jumat Agung, kami diingatkan kembali. Mengapa Tuhan mencintai kami? Engkau begitu besar kasih. Dan Engkau tidak ingin kami binasa. Kenapa kami harus mencintai Tuhan? Kenapa harus? Karena kalau tidak kami binasa. Kalau tidak, dalam hati ini tidak kamu terpuaskan.
Tuhan, mampukan kami untuk menerima cinta daripada kami tidak ingin membiarkan cinta Tuhan bertepuk sebelah kami, tapi kami ingin membalas kasih yang luar biasa. Kami mau terus terpesona untuk kasih. Kami mau terus Tuhan mengagungkan Engkau dan menyembah Engkau seumur hidup kami. Mengatakan bahwa Engkau satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Memberkati teman-teman semua. Oke, Daryl. Teman-teman, kita harus bersyukur karena Tuhan telah melakukan semua yang terbaik untuk kita semua. Sekarang mari kita membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan. Teman-teman bisa scan QR code yang sudah ditampilkan di screen atau disimpan dulu di rumah, lalu dibawakan lagi ke gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan sebuah lagu di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kami tadi sudah memberikan persembahan. Dan kiranya Tuhan, uang ini bisa menolong pelayanan di gereja ini. Dan ajar kami Tuhan tidak hanya mempersembahkan uang, kami juga bisa mempersembahkan diri kami sendiri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan dengar warta ya pada minggu ini. Teman-teman, sebelum itu kalian bersyukur ya, kita masih diberikan kesehatan, hari ini kita boleh kumpul, bahkan thank you buat semua yang sudah membantu pelayanan, baik yang sudah mempersiapkan, yang buat PPT, Yitro, yang edit lagu, juga buat Daryl hari ini, juga buat William, buat teman-teman semua yang sudah hadir, buat Kodev, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, thank you. Jangan lupa buat Daryl, masih ada satu kloter lagi di siang ya. Lanjut. Thank you semua teman memberkati untuk pelayanan kita. Dan jangan lupa di minggu depan, di awal bulan, teman-teman kita nggak ada ibadah remaja lewat Zoom. Kita akan ikut kebaktian umum karena tanggal 4 April itu ibadah Paskah. Kita bareng-bareng bersama orang tua akan sama-sama mengikuti ibadah lewat YouTube gereja.
selanjutnya. Nah, ini teman-teman ibadahnya dan juga pengkhotbahnya. Dan jangan lupa di hari Jumat kita ada ibadah perjamuan kudus dan juga ibadah Jumat Agung yang akan dilayani oleh Pendeta Stefanus dan di hari Minggu oleh Pak Gunawan Tanu. Teman-teman jangan lupa seperti biasa, Konden ingatkan di siang ini ada kelas katekisasi. Teman-teman yang sudah biasa ikut dan sudah daftar, mohon jangan absen untuk mengikuti kelas katekisasi di siang hari ini. Next. Nah, jangan lupa nih, kita selalu ingatkan untuk teman-teman download aplikasi Gaya Citra dan juga follow IG kita remaja. Bukan cuman kita dapat informasi, tetapi di situ juga kita bisa menerima banyak hal, menerima banyak jadwal, bahkan juga teman-teman bisa lihat berbagai acara yang kita bisa ikuti, bahkan kita juga bisa baca renungan, dan terpenting di aplikasi itu kita bisa pesan sesuatu untuk menolong kita dalam pelayanan, misalnya anggur perjamuan dan lain sebagainya. Termasuk teman-teman kalau ada hal penting yang harus diberitahukan kepada orang tua, itu biasanya ada di dalam aplikasi GKI Citra, ada pengumuman-pengumuman yang teman-teman mungkin bisa lebih tahu menggunakan teknologi, bisa tolong orang tua untuk menyampaikan informasi itu. Next. Nah ini nih, jangan lupa untuk kasih data ke Ko Andrian dan juga Cimaria. Ko Andrian yakin pasti ada beberapa di antara kalian yang belum kumpul data karena di minggu-minggu kemarin juga masih ada yang suka kirim-kirim data. Nah pasti masih ada juga yang belum kirim, dimohon teman-teman untuk boleh upgrade, untuk boleh kirim data, supaya hal-hal itu nanti bisa saling menolong, dan juga kalau ada hal penting dari gereja, baik juga dari teman-teman, bisa kita terima dengan baik. Next. Oke, kita akan menutup ibadah remaja kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah mencintai kami begitu rupa. Kami bersyukur kami punya Tuhan tidak hanya mencintai kami di dalam kondisi yang baik, tetapi di dalam kondisi yang hancur-hancuran pun Tuhan tetap mencintai kami karena Tuhan punya kasih yang besar, kasih yang melampaui keadaan diri kami. Kami bersyukur untuk Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi di samping itu Tuhan, kami mau menyatakan rasa syukur kami karena punya Tuhan yang demikian, dengan kami mau mencintai Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau mengabdi kepada Tuhan. Kami mau berkorban untuk Tuhan. Bahkan kami mau meninggalkan dosa-dosa kami untuk kami mau betul-betul mencintai Tuhan dengan maksimal. Tuhan tolong kami Tuhan supaya sampai seumur hidup kami, sampai kami mati, kami tetap berada di iman yang sama untuk mencintai Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, Tuhan kuatkan kami karena pasti banyak godaan yang kadangkala mengganggu kami untuk mencintai Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami banyak godaan, kami banyak hal-hal yang membuat kami terpisah dari Tuhan, atau mungkin kami kecanduan kepada hal-hal yang lain, Tuhan tolong kami supaya bisa melepaskan itu, dan kami boleh fokus untuk benar-benar mencintai Tuhan. Dan biarlah juga waktu kami mencintai Tuhan, kami juga bisa merefleksikan cinta kami kepada Tuhan lewat mencintai sesama kami, dimulai dengan mengasihi orang-orang di rumah kami, di sekitar kami, keluarga kami. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkati teman-teman yang sudah ibadah, teman-teman yang sudah melayani, bahkan Kodev, Tuhan juga memimpin dia, bahkan Tuhan juga menolong kami di hari-hari esok. Mungkin besok ada yang ujian, ada yang kami harus kumpul tugas. Tuhan tolong berikan hikmat supaya semua bisa dikerjakan dengan baik. Tuhan menolong pergaulan kami, Tuhan memberkati relasi kami, Tuhan juga pimpin supaya kami juga bisa menggunakan sosial media kami untuk mengasihi Tuhan. Tuhan juga boleh menolong orang tua kami, memberkati pekerjaan mereka, bahkan apapun yang akan kami kerjakan setelah ini, Tuhan yang boleh juga memberkati. Dan biarlah segala apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, termasuk hal-hal kecil, handphone kami, kuota kami, semua itu kami menggunakan sebagai wujud kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Tritunggal boleh turun menyertai setiap kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
teman-teman bisa mengambil waktu teduh secara pribadi. Jangan dulu bubar karena setelah ini kita akan foto bersama.